Selamat datang kembali bersama saya, Aulia, yang kali ini akan membahas mengenai kasus pelanggaran tata ruang pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Salah satu mahakarya alam yang memiliki tebing indah sehingga mampu menghipnotis jutaan wisatawan. Namun, keindahan yang telah menjadi simbol Bali ini kini sedang terluka. Terdapat proyek lift kaca senilai 200 miliar rupiah berdiri di tengah-tengah kontroversi yang mempertanyakan esensi dari pembangunan berkelanjutan. Yang lebih mengejutkan, proyek ini ilegal di mata hukum. Bagaimana kesalahan sebesar ini bisa lolos dan terjadi? Mari kita telusuri lebih dalam. Proyek ini bermula pada Juli 2023 ketika PT Indonesia Kaishi bekerjasama dengan Banjar Adat Karangdawa. Sejak titik awal, sebenarnya sudah ada sinyal peringatan. Lokasi proyek ini melintasi 3 kewenangan yang berbeda, yaitu dataran atas jurang milik Kabupaten Klungkung, wilayah jurang milik Provinsi Bali, dan pantai serta perairan pesisir milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seharusnya perizinannya terintegrasi dan juga berlapis. Namun, integrasi itu tidak pernah terjadi. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, di mana investor membangun jembatan layang sebesar 42 meter dan lift kaca seluas 846 meter dan ketinggian 180 meter. Penyimpangan ini dimungkinkan karena adanya proses perizinan yang dilalui melalui OSS yang sangat otomatis sehingga mengakibatkan minimnya verifikasi substansial. Proyek yang beresiko ini lolos tanpa rekomendasi Gubernur Bali, tanpa izin KKPRL, dan tanpa izin lingkungan. Dengan kata lain, kegagalan sistem perizinan di tahap awal inilah yang secara langsung menjadi pintu masuk pelanggaran tata ruang dan administratif di berikutnya. Investigasi yang dilakukan DPRD Provinsi Bali dan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan mengungkapkan adanya serangkaian pelanggaran hukum yang serius, bahkan bukan hanya satu. Ada 5 pelanggaran sekaligus. Pertama, terjadi pelanggaran tata ruang darat berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang RT/RW Provinsi Bali. Pembangunan dilakukan di kawasan sempadan jurang tanpa adanya rekomendasi gubernur dan tanpa kajian kestabilan, serta peletakan pondasi di wilayah pantai dan pesisir tanpa izin KKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Konsekuensinya adalah pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang. Yang kedua, pelanggaran tata ruang laut. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Junto Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017, pondasi beton dibangun di kawasan konservasi perairan, tepatnya pada zona perikanan berkelanjutan dan subzona perikanan tradisional yang dilarang untuk dibangun wisata, sehingga wajib untuk dibongkar. Yang ketiga, pelanggaran lingkungan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Proyek skala besar ini seharusnya memiliki AMDAL dari pemerintah pusat, bukan hanya mengantongi UKL-PL dari kabupaten, sehingga berakibat pada paksaan pemerintah berupa pembongkaran. Yang keempat, masih merujuk pada PP Nomor 5 Tahun 2021, terdapat ketidaksesuaian perizinan, di mana izin yang diajukan hanya untuk 563 meter persegi, tetapi realisasinya mencapai 846 meter persegi, ditambah jembatan 42 meter. Ini merupakan pembangunan infrastruktur mayor tanpa izin yang sah, sehingga seluruh kegiatan konstruksi harus diberhentikan. Yang kelima dan merupakan pelanggaran paling berat yaitu menyangkut pariwisata berbasis budaya. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali, bangunan modern setinggi 180 meter ini mengubah karakter alami dari Pantai Kelingking dengan ancaman sanksi yaitu administratif hingga pidana. Dampak pelanggaran ini menyebar seperti efek domino ke berbagai dimensi kehidupan. Secara lingkungan, pondasi beton di kawasan konservasi mengancam habitat parimanta dan juga penyu. Konstruksi di sempadan jurang tanpa kajian stabilitas memicu resiko longsor dan kerusakan geologis yang permanen. Sedimentasi merusak terumbu karang dan mampu mengganggu aktivitas nelayan tradisional yang telah bertahan turun-temurun. Kerugian bukan hanya fisik tetapi juga kultural. Struktur 180 meter ini merenggut esensi yang membuat Pantai Kelingking menjadi istimewa dan bertentangan dengan filosofi kepariwisataan budaya Bali yang mengutamakan harmonisasi dengan alam. Selain itu, ekonomi pun ikut terpukul. Investasi 200 miliar rupiah terancam sia-sia, investor merugi ganda, kehilangan modal dan juga harus bayar biaya pembongkaran.
Pekerja pun kehilangan pekerjaan. Masyarakat menghadapi kekecewaan dan ketidakpastian hukum ini sehingga dapat menakuti investor di masa depan. Dan yang paling fundamental adalah kredibilitas pemerintah bakal hancur. Sistem OSS yang seharusnya menjadi solusi menjadi masalah. Kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah melindungi lingkungan dan masyarakat kini dipertaruhkan. Merespon kompleksitas permasalahan ini, terdapat 4 rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah pemberhentian segala bentuk aktivitas konstruksi. Yang kedua adalah pembongkaran total struktur yang telah dibangun. Yang ketiga adalah menegaskan prinsip polluter pays, di mana siapa yang mencemari dialah yang harus membayar. Dan rekomendasi yang keempat adalah untuk mengantisipasi skenario apabila investor tidak kooperatif, pemerintah Kabupaten Kelungkung bersama pemerintah Provinsi Bali akan melaksanakan pembongkaran, di mana biaya yang timbul kemudian akan ditagihkan kepada investor melalui jalur hukum yang berlaku. Selain itu, apakah ada cara lain? Ya, tentu ada. Kita bisa melakukan mediasi multi-stakeholder, kita juga bisa melakukan desain ulang menjadi infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, kita juga bisa memfokuskan hukuman untuk investor menjadi pemulihan dan juga pembelajaran, dan terakhir kita bisa mengalihkan investasi 200 miliar itu ke proyek yang lain. Untuk memastikan agar tidak berulang, rekomendasi pencegahan yang bisa dilakukan adalah memperkuat sistem OSS, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan juga transparansi terhadap proses perizinan. Selain itu, kita bisa memperketat zonasi dengan pemetaan digital berresolusi tinggi. Kita juga bisa memastikan semua proyek melengkapi AMDAL. Selain itu, bisa memanfaatkan teknologi untuk monitoring dan juga memberdaya masyarakat sebagai garda terdepan untuk pengawasan. Sejauh ini, siapakah yang akan bertanggung jawab? Ini merupakan kegagalan sistemik yang melibatkan banyak pihak, baik dari investor, dari Pemkab Kelungkung, dari koordinasi antar pemerintahan, dan juga masyarakat lokal yang terpecah.